すりゃいいのかい? Selamat datang kembali. Kali ini akan melanjutkan pembahasan anime Baki yang sebelumnya diperlihatkan pertemuan Baki dan ayahnya di gubuk kecilnya. Keesokan harinya Stridum dikejutkan akan pertarungan Yujiro Hanma dengan anaknya sebentar lagi terjadi. Namun bagi Yujiro Hanma bukanlah pertarungan melainkan pertengkaran ayah dan anak. Stridum merasa Yujiro tidak sadar akan Baki yang memintanya untuk memasak. Bagi Yujiro hal itu tidak masalah karena dia berpengalaman di medan perang dengan hal tersebut. Dia juga merasa siapapun yang memasak bukanlah masalah. Stridum paham jika hubungan ayah anak harusnya akur dan dijalani dengan menyenangkan. Tapi setelah mendengar itu dia merasa Yujiro Hanma seakan bukan dirinya. Hal itu membuat Yujiro Hanma memberi Stridum peringatan karena seakan berniat mengatainya lembek. Stridum yang ketakutan langsung mengatakan jika insting Yujiro Hanma makin tajam. Di sisi lain Baki sedang berbelanja karena firasatnya mengatakan sesuatu akan terjadi. Lalu dia menemui Tokugawa sambil mengatakan pertengkarannya pasti menimbulkan kekacauan tak terhindarkan. Tokugawa membenarkan hal itu dan dia juga merasa Yujiro Hanma tidak tepat disebut berani. Karena baik gempa bumi atau petir dan topan tak tepat disebut pemberani. Baki tersenyum dan menganggap ayahnya pasti tersanjung disamakan kekuatan alam. Lalu Tokugawa penuh kegirangan menanyakan apakah besok Baki akan menantang ayahnya. Baki takkan menantangnya, tapi dia tak tahu apa yang akan dilakukan ayahnya. Dia juga tak bisa selalu berkompromi dan kadangkala ayah anak pasti berselisih pendapat. Tokugawa mengingatkan jika pertengkaran tersebut akan menjadi peristiwa terhebat yang jauh lebih penting daripada apapun di dunia ini. Tokugawa siap mengerahkan semua polisi dan pasukan anti huru-hara agar pertengkaran mereka berdua tak dihentikan. Namun Baki merasa hal itu percuma karena ayahnya tak bisa dihentikan oleh para pasukan. Orang yang bisa melakukan itu hanyalah dirinya seorang. Maka dari itu Baki meminta bantuan Tokugawa untuk melindungi warga agar mereka tak terseret. Di tempat lain Orochi dikejutkan akan Yujiro Hanma yang telah jatuh cinta. Sosok yang Yujiro maksud adalah Baki sendiri. Dia telah menanti momen di mana benih yang dipelihara dengan hati-hati telah tumbuh, bahkan ingin melawannya. Apapun yang dilakukannya di dalam benaknya, dia hanya memikirkan putranya. Tak hanya itu, Yujiro juga selalu bermimpi di mana mimpi itu dirinya tak bisa melukai putranya. Orochi yang mendengar itu menanyakan apakah mimpi tersebut dapat terwujud. Namun bagi Yujiro hal itu takkan mungkin karena tak ada manusia pun yang bisa melebihi kekuatannya. Beralih ke tempat Shibukawa sang Master Aiki. Saat Baki menanyakan apakah Shibukawa bisa melawan ayahnya, dia langsung tidak membenarkan hal itu. Bahkan dirinya tak berpikir untuk beradu dengannya karena Shibukawa memegang teguh prinsip pertahanan diri. Lalu Shibukawa secara mengejutkan menyerang Baki dengan pisau. Namun hal itu dapat diatasi dengan mudah dan Shibukawa memuji Baki yang telah menguasai teknik menakjubkan. Maka dari itu dia seharusnya tidak menyepelekan pertarungannya sebagai pertengkaran ayah dan anak. Dahulu Yujiro pernah diincar semua ahli bela diri yang piawai, namun hal tersebut tak berlangsung lama karena menyadari kekuatan Yujiro Hanma terlalu hebat. Shibukawa merasa Baki tak perlu malu lari dari ayahnya secara terang-terangan karena tak ada satupun yang akan menertawakannya.
今おりません。 Baki menganggap Shibukawa salah paham karena ini hanyalah pertengkaran ayah anak biasa dan bukan duel maupun pertarungan, bahkan bukan adu kekuatan. Dilakukan bukan karena ada peluang menang dan terhentikan, bukan karena takut kalah, bahkan bukan sesuatu yang dijadwalkan dan bisa terjadi hari ini maupun besok. それ以上でも以下でもない。 Setelah mendengar itu Shibukawa meminta maaf karena salah memahami arti pertengkaran itu. バキさん。 Baki merasa semua anak laki-laki berhak menentang ayahnya dan ayah mereka harus menerimanya karena hubungan ayah dan anak seperti itulah yang wajar. それを受ける義務がある。 Keesokan harinya Baki memasak tidak sekedar firasat tapi ayahnya pasti akan datang. というより、 Dia bahkan memperbaiki meja yang disobek ayahnya menjadi 4 bagian. Baki mempersiapkan segalanya dengan sangat baik berbanding terbalik dengan pertemuan sebelumnya. Seketika rambutnya berdiri menandakan sosok yang ditunggunya telah tiba. やっぱり。 Kali ini Baki tak memikirkan alasan kedatangan ayahnya karena keberadaannya sudah cukup untuknya. Pertemuan mereka membuat pasukan bersenjata lengkap memblokade jalan ke arah gubuk Baki untuk menjaga keamanan warga. Sebelum menikmati makanan, Yujiro Hanma terlihat membungkuk dan hal itu mengejutkan Baki. 親父が会釈。 Dia baru mengetahui jika ayahnya memiliki kebiasaan seperti itu. Baki mulai ragu apa dirinya benar-benar memahami sosok di depannya. Dia terus mempertanyakan apakah ayahnya membungkuk untuk orang tuanya atau makhluk hidup yang dijadikannya santapan. 食材となった生き物。 Atau semua orang yang terlibat dalam proses atau mungkin saja hal itu untuknya. まさかの俺？ Lalu Yujiro Hanma meminta Baki tidak asal memasukkan makanan ke mulutnya di mana dia harus memperhatikan apa yang Baki makan. なっちゃいない。 Hal itu dianggap Yujiro sebagai tanggung jawab sosok yang mengonsumsi kehidupan. Baki terus tercengang akan nasihat yang sangat bijak, bahkan tak bisa disanggah sama sekali. 反論の余地もない。 Sambil menikmati makanan, Baki memahami dirinya selalu memikirkan ayahnya sekaligus sangat membencinya, bahkan menjadi kuat hanya untuk melampauinya sambil berusaha memahaminya secara signifikan. 人を超えようと強くなった。 Tapi setelah semua usaha itu dia sangat terkejut seakan dia tidak mengenal ayahnya. Baki mengungkapkan dirinya selalu makan akar wakame dalam kemasan yang menyehatkan dengan kandungan tambahan. 体にいいから。 Tapi bagi Yujiro makanan itu diberi pengawet serta pewarna makanan dan berbagai bahan kimia lainnya sehingga tak menyehatkan. Tak hanya itu, makan makanan yang sehat tidak bisa dikatakan bagus dan Baki harusnya memakan racun ditambah hidangan bergizi. Esensi sejati makanan terletak dengan menikmati kelezatan keduanya sehingga menjadi daging dan darahnya. Baki yang mendengar itu serasa ingin menangis disebabkan diberi pengetahuan yang layak. 的な裏切りの数々。 Bahkan ayahnya memegang sumpit dengan terampil seakan semua sesuatu dikuasainya dengan sempurna. 綺麗に操るなんて。 Tak hanya itu, cara dia mengonsumsi ikan benar-benar berbeda dengan tanpa menyisakan dagingnya dan memisahkan tiap bagian tulangnya. Untuk pertama kalinya, Baki sangat bangga pada ayahnya. 誇らしい。 Setelah selesai makan, Baki ingin menanyakan sesuatu kepada ayahnya. Bukan bertanya pada Yujiro Hanma selaku makhluk terkuat di bumi, melainkan selaku ayahnya sendiri. 父ハンマ裕次郎に。 Baki menghela napas dan memberanikan diri dengan meminta ayahnya untuk mencuci piring. 洗い物やってくんね。 Hanya saja Yujiro Hanma menunjukkan kegilaannya dengan menantang Baki. Mereka pun melakukan suit dan dimenangkan oleh Baki. Bahkan dia menganggap dirinya akan melihat ayahnya mencuci piring. Hanya saja Yujiro melakukan hal tak terduga di mana tangannya berusaha meremukkan tangan Baki. Upaya itu membuat Baki tak berdaya diiringi teriakan kesakitannya.
Yujiro pun beranjak pergi sambil mengingatkan jika di dunia ini terdapat gunting yang bisa memotong batu. Sementara itu para polisi terus mengamati rumah Baki dan mendapati Yujiro Hanma telah selesai dengan pertemuannya. Dalam waktu singkat Yujiro Hanma menghilang dan berada di dekat mereka. Tak hanya itu, mereka mendapatkan amarah Yujiro Hanma karena berkeliaran di rumah orang. Saat melihat polisi itu mengangkat tamengnya, Yujiro segera menembusnya sambil memberikan ancaman. Dia pun pergi setelah mempermainkan para polisi anti huru-hara tersebut. Di sisi lain, Baki terus memikirkan apa yang dikatakan ayahnya, di mana Yujiro memintanya untuk meluangkan waktu datang ke perjamuannya. Hal yang menyulitkan Baki bukanlah rasa takut atau penolakan, melainkan tak tahu baju apa yang harus dikenakannya. Di malam berikutnya akhirnya Baki datang dan merasa pakaiannya tak pantas untuk tempat semewah di depannya. Seseorang pun datang dan akan menuntunnya ke tempat yang telah disiapkan. Saat berada di atas, Baki menanyakan makanan apa yang sering dimakan oleh ayahnya. Manajer hotel ini memberitahu jika Yujiro Hanma tidak suka menyantap daging ternak dan lebih suka daging buruan seperti rusa dan yang lainnya. Di saat yang sama Yujiro Hanma telah tiba dan sedikit terganggu akan manajer hotel yang membicarakan informasi pribadinya. Jiro menganggap penampilan Baki memalukan untuk makan di hotel megah. Baki meminta maaf karena tak ada yang mengajarinya soal itu. Yujiro Hanma yang mendengar itu murka karena Baki menyindirnya. Baki membenarkan hal itu karena dia tidak pernah diajari salam yang pantas atau tutur kata yang benar. Hanya pesan untuk menempa dirinya menjadi kuat, satu-satunya pesan yang pernah dia dapatkan. Dia telah melakukan hal itu sesuai yang diajarkan ayahnya. Dia bahkan bisa membuktikan kekuatannya di tempat ini. Yujiro Hanma yang terlihat murka tiba-tiba saja meminta Baki untuk duduk. Acara makan malam ayah anak itu pun dimulai dengan Baki yang merasa semua itu hanyalah mimpi. Setelah selesai menikmati makanannya, Yujiro cukup terkejut. Baki menanyakan hal tak berguna. Baki menegaskan dirinya penasaran mengetahui alasan ayahnya membunuh ibunya. Untuk pertama kalinya, Baki menanyakan hal tersebut dan ayahnya harus menjawabnya. Pertanyaan itu membuat rambut Yujiro berdiri karena bocah ingusan harusnya tak mencampuri itu dengan tahu diri pada tempatnya. Baki yang terus memaksa membuat amarah Yujiro Hanma tak terbendung. Tapi Baki terus memprovokasinya, bahkan menanyakan bagaimana cara agar dia menjawabnya. Baki tanpa rasa takut bahkan mencengkram kerah jas milik ayahnya. Tak berhenti di situ saja, Baki bahkan mencoba memojokkan ayahnya. Hal itu membuat Yujiro Hanma murka dan tekanan amarahnya membuat kaca di belakangnya retak. Manajer hotel terus tercengang menyaksikan kejanggalan di depan matanya, di mana hanya mereka berdua yang tak bergetar akan guncangan bagaikan gempa. Lalu Yujiro menghentakkan kakinya sekaligus menghentikan gempa dan melepaskan cengkraman Baki dengan membuat tubuhnya berputar. Meski Yujiro mengetahui putranya tidak pintar, tapi semestinya dia paham akibat dari menyentuhnya. Baki terus saja menunjukkan sikap acuhnya dengan menganggap hal itu perkara biasa. Yujiro telah mendengar Baki selalu menyebut pertarungannya sebagai pertengkaran ayah dan anak. Yujiro tidak mempermasalahkan hal itu lalu berteriak keras sambil meminta Baki siap gerak.
Baki yang tanpa sadar melakukan hal itu mendapatkan serangan dari ayahnya, bahkan menerbangkan tubuhnya. Untungnya Baki berhasil mengatasi serangan itu dengan mencegah kejatuhannya. Baki tak menyangka ayahnya akan memukul bokongnya. Baki telah menanti konfrontasi dengan ayahnya selama 4 tahun, tapi rasanya dia ingin mundur dan melarikan diri. Bakio. Tapi begitu diperintah oleh ayahnya untuk siap, tubuhnya langsung melaksanakannya. Saat ayahnya makin dekat, Baki spontan mengambil langkah 1000. Kemudian terasalah hantaman yang sangat kuat dan saat dia terpental sambil berpegangan, akhirnya Baki sadar kekuatan mereka berbeda jauh. Yujiro menyebut Baki tidak bersalah karena kesalahan sebenarnya terletak pada tangan yang mencengkram kerah jasnya. Yujiro mencoba memberinya hukuman dengan himpitan yang maha dahsyat. Tapi Baki malah menghindarinya dan membuatnya mendapat hukuman berikutnya. Saat dia terkena dampak serangan, Baki menyadari ayahnya tidak mengincar titik vital. Hal ini juga bukan pertarungan, melainkan ayahnya yang mendisiplinkan putranya. Baki yang mencoba bangkit setelah menembus dinding melayangkan pukulannya, tapi Yujiro mengatasinya dengan cengkeraman pada wajah putranya. Baki seakan diperlakukan layaknya bocah lemah tak berdaya. Lalu Yujiro Hanma menempelkan tubuh kecil Baki di dinding kaca. Tekanan dorongan Yujiro Hanma membuat retakan tak terhindarkan dan dengan sangat gila menjatuhkan dirinya bersama putranya. Baki yang terjatuh sangat panik karena Yujiro seakan ingin bunuh diri dengan mati bersamanya. Namun anggapan itu dianggap tidak berdasar karena sosok seperti Yujiro Hanma tak mungkin melakukan hal itu. Yujiro Hanma yang menikmati tindakan gilanya meminta Baki bersiap mendarat. Dalam hitungan detik mereka berdua menimpa sebuah mobil. Pemandangan mengerikan itu membuat Perdana Menteri dan yang lainnya tercengang. Siapa sangka kedua monster itu masih hidup dan Yujiro Hanma menganggap mobil mewah tidak berguna tapi lumayan untuk dijadikan bantal. Lalu dia melemparkan Baki yang masih dalam cengkramannya. Yujiro meminta Baki segera bangun dan jangan manja. Namun Baki malah meminta ayahnya membantunya bangun karena dia tak bisa bergerak. Seakan Yujiro adalah ayah yang baik, dia pun melakukannya, namun 1 detik setelahnya Baki menunjukkan taringnya dengan sebuah serangan. Dia memanfaatkan kebaikan ayahnya untuk menyerang mendadak. Hanya saja Baki merasakan bayangan yang muncul di benaknya. Di mana dia seakan memukul sebuah batu raksasa yang abadi meskipun diterpa hujan dan badai. Yujiro Hanma pun menyebut Baki anak kurang ajar dan segera membalas tamparan itu. Tekanan serangan itu membuat Baki terhempas jauh di udara. Para polisi mencoba menghentikan Yujiro Hanma bertindak lebih jauh lagi. Namun sang monster ini terus berjalan dengan wajah mengerikan dan aura menakutkannya membuat polisi itu melarikan diri. Siapa sangka Yujiro Hanma tak marah karena diserang, tapi Baki dengan sengaja menghindari titik vital dengan melakukan tamparan. Yujiro Hanma mencubit pipi putranya karena berani menahan diri saat melawannya. Yujiro mempertanyakan apakah Baki merasa berhak menahan diri saat menghadapinya. Baki enggan menjawab hal itu dan datang melepaskan sepatunya ke arah ayahnya. Dikarenakan ini hanyalah pertengkaran ayah anak, maka dari itu Baki tak punya niat untuk mencederai ayahnya. Yujiro memblok serangan Baki dengan batang tubuhnya lalu menyerang dengan tangan besar yang berhenti sebelum mencapai tubuh putranya.
Baki seketika sulit menjaga keseimbangannya karena efek serangan Yujiro yang bahkan tak menyentuhnya. Lalu Baki kembali diterbangkan dengan tendangan dan saat itu dia merasa dirinya seperti bayi menunjukkan perbedaan kekuatan mereka berdua terlalu besar. Meski Yujiro menganggap Baki berotak udang tapi tubuhnya cepat pulih. Maka dari itu dia akan memberinya teknik yang selalu diremehkan karena biasanya digunakan oleh wanita dan anak-anak. Baki mengenal pasti teknik itu tapi dia mencoba bersikap santai dan akan menyambut siksaan cambuk ayahnya. Baki yang menyerang terlebih dahulu disambut dengan siksaan cambuk tepat di punggungnya. Ini adalah serangan paling perih yang Baki pernah rasakan. Beberapa detik yang seharusnya digunakan membalas serangan dipakai untuk bertahan. Lalu dia merintih kesakitan yang sangat luar biasa. Tak hanya sekali ayahnya melakukannya kembali dan hal itu membuat Baki terus bergerak akibat siksaan cambuk yang sangat perih. Meskipun Baki sangat mengenal teknik siksaan cambuk itu, tapi kekuatan Yujiro Hanma seakan menggunakan cambuk baja. Baki yang tak ingin menyerah menggunakan teknik yang sama dan akan memberikan rasa sakit kepada ayahnya. Dia tersenyum karena ayahnya pasti akan merintih kesakitan. Hanya saja monster seperti Yujiro Hanma tak bergeming dengan wujud yang sangat mengerikan. Tubuh ayahnya tiba-tiba berubah seakan baru dikuliti. Alasan kenapa dia tidak merasakan rasa sakit karena Yujiro Hanma baru saja mengencangkan semua bagian tubuhnya tanpa terkecuali. Baki hanya bisa tercengang melihat sesuatu yang tak pernah disaksikannya. Yujiro menyebut Baki sangat naif karena tetap tak ingin mengincar titik vitalnya. Wujud baru yang diperlihatkannya seharusnya menunjukkan jika Baki harus bersungguh-sungguh melawannya. Dia meminta Baki maju seakan ingin membalas dendam kepada ayahnya. Akhirnya Baki memasang kuda-kudanya dari tangan terbuka menjadi kepalan. Berbanding terbalik dengan Yujiro Hanma yang membentangkan tangannya seakan dia adalah sang penguasa absolut. Baki yang memasang kuda-kuda bukanlah keinginannya sendiri, melainkan didesak oleh wujud ayahnya yang sangat menakutkan. Di sela itu si tua tukang adu domba telah tiba dan meminta Baki menyerang ayahnya sekuat tenaga karena semua penghuni dan tamu hotel dievakuasi oleh militer. Dengan penuh semangat Tokugawa meminta Baki menghancurkan sang raksasa meskipun harus merobohkan bangunan ini. Baki pun memulai serangannya, tapi dia malah dihempaskan oleh ayahnya. Dia tak hentinya kagum karena ayahnya berhasil menahan tinjunya setelah selurus tongkat. Yujiro yang muak meminta Baki untuk berhenti menahan diri dengan tetap menghinanya. Mata Baki terbuka lebar karena sosok di depannya adalah kekuatan yang jutaan kali menang dalam pertempuran. Hal itu adalah jawaban kenapa ayahnya bisa menilai kekuatannya dalam sekejap. Yujiro Hanma yang tak tahan lagi merengek layaknya anak kecil agar Baki menunjukkan kemampuan sejatinya kepada ayahnya. Baki mengerti jika perkembangan serta pertumbuhan dan perubahannya selama ini sudah disadari oleh ayahnya. Maka dari itu dia akan menunjukkan teknik dengan skala kekuatan luar biasa yang sangat menakjubkan.